Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi renungan pada hari ini berjudul Berikan Tanggung Jawab Dirimu. Saya ulang, berikan tanggung jawab dirimu. Yang terambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya ulang lagi. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini luar biasa bagi saya pribadi. Bagi kita yang mendengar firman Tuhan. Mengapa ini luar biasa? Ini yang membuat kita semangat. Tuhan meminta kita pertanggungjawaban kita pribadi lepas pribadi. Apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Tentunya kita harus bertanggung jawab nanti di hari penghakiman. Di hari terakhir kita harus bertanggung jawab. Memberikan pertanggungan jawab. Sebagai ilustrasi, di akhir tahun anggaran biasanya kalau di kantor. Ya dulu waktu saya masih bekerja, setiap laporan akhir tahun, rekapitulasi, harus kita buat. Sehingga pimpinan kita tahu sejauh mana progres yang sudah dilakukan, target yang sudah dicapai, dan bagaimana membentuk target ke depan dari hasil pertanggungjawaban kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu kantor. Bagaimana dengan anak-anak di sekolah? Juga ada laporan, yaitu buku rapor namanya. Buku rapor. Setiap tahun ajaran berakhir, pasti anak-anak kita atau anak-anak akan mendapat buku rapor dari wali kelas. Dan orang tua memanggil, ini anak bapak, anak ibu, pelajaran ini, pelajaran itu, keterampilan ini, keterampilan itu. Semuanya dipaparkan di dalam buku rapor. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Begitu juga banyak kehidupan di dunia ini perlu laporan evaluasi, pertanggungan jawab, rekapitulasi. Itu diperlukan di dunia ini. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan menempatkan kita, melahirkan kita di bumi. Tuhan menciptakan kita ada di bumi. Bukan asal hidup, saudara. Enggak asal hidup. Hidup ini punya makna. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini golden time. Apa yang kita lakukan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Apa yang kita sudah lakukan sebagai kepala rumah tangga? Sebagai hamba Tuhan mengingatkan, sebagai kepala rumah tangga, saya pun juga kepala rumah tangga. Sebagai status kepala rumah tangga punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Itu iman. Dan bukan hanya mencari nafkah. Yang kau mentang-mentang kau cari uang. Ya, kau bisa mampu membeli semuanya. Tapi kau tidak memberikan nafkah lahir batin kepada anak-anakmu. Nafkah rohani. Kau tidak bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Tidak mendekatkan diri, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Di mana tanggung jawabmu sebagai imam? Jangan karena kau sibuk mencari uang dari pagi sampai malam. Ya, banting tulang, kata orang. Tapi kau lupa.
untuk mendidik anak-anak. Saya sebagai hamba Tuhan sering menghadapi seperti ini, problema keluarga. Dan ini di kalangan orang yang mampu. Ya, katakan menengah ke atas lah. Anak-anak mereka broken hope. Kecewa melihat orang tuanya. Papanya sibuk kerja, mamanya sibuk arisan, papanya sibuk rapat, meeting, mamanya pergi ke mall. Mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Sebagai imam, sebagai bapak, sebagai ibu. Nah inilah. Tadi bapak, sekarang ibu. Amsal pasal 31. Ibu yang cakap. Engkau sebagai manajer rumah tangga itu terletak pada ibu. Baca Amsal 31. Satu pasal itu. Jelas bagaimana ibu yang bijak, ibu yang cakap. Maksudnya cakap bukan parasan, tapi cakap dalam keterampilan. Sebagai manajer rumah tangga. Jangan kau mentang-mentang kau kaya, kau serahkan seluruh kehidupan kepada asistenmu, asisten rumah tangga. Tidak bisa. Ya ini zaman sudah modern, saya sering melihat seperti sering. Ini tanggung jawab sebagai ibu. Ya kalau kau bilang alasanmu kuantitas, kau nggak bisa kualitas. Minimal sekali seminggu. Karena kau kerja sampai Jumat, kau Sabtu habis kau tidur. Terus minggu kau pergi kemana saja. Dan akhirnya anak-anakmu terbengkalai. Itu sering saya lihat. Paling-paling quality time pergi ke mall. Belanja pulang sudah selesai. Kembali ke HP-nya masing-masing, kesibukannya masing-masing. Mana tanggung jawab kita? Mendidik anak, keluarga, sebagai suami kepada istri dan anak. Begitu juga ibu kepada suami, begitu juga kepada anak-anak. Perlu peranan, tanggung jawab. Begitu juga di gereja. Sebagai pendeta, gembala sidang seperti saya, punya tanggung jawab yang besar. Menggembalakan jemaat. Ya, saya sering juga melihat ini hamba Tuhan. Saya juga sedih. Gembala tapi bicara ke sana, bicara ke sana. Pernah saya lihat teman saya pernah tegur juga teman. Dia gembala sidang. Tapi di gerejanya ditinggalkan. Dia pergi ke sana, pembicara satu hari dia bisa khotbah 5 sesi. Nggak salah, tapi perhatikan jemaatmu. Ada quality time. Minimal 1 sesi kau pegang. Minimal maksud saya. Terus di tengah minggu kau yang pimpin. Jangan mau penuh. Itu pernah saya alami itu. Teman-teman seperti itu. Dan saya jujur, saya tolak seperti itu. Pernah saya dapat tawaran seperti itu. Saya tolak. Tanggung jawab saya sebagai gembala. Menggembalakan, memberi makan rohani kepada domba-domba Allah. Itu kan dipercayakan kepada saya dan kita sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai gembala. Ya. Gelar pendeta itu, pastor itu gembala, bukan sekedar pembicara. Ya. Mending saudara jadi penginjil saja, tidak punya jemaat, gak usah pakai gelar pendeta, pastor, penginjil saja. Itu lebih baik daripada gelar pendeta atau pastor, tapi saudara tidak mengembalakan, ada pembicara sana, pembicara sini. Di mana tanggung jawab saudara? Ya. Ini saya menjadi renungan bagi kita, teguran bagi kita. Itu dari hamba Tuhan. Para pengerja, pelayan Tuhan di gereja. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diberikan beban pekerjaan melayani Tuhan di rumah Tuhan? Sudah kau melakukan yang terbaik. Tanggung jawab. Membersihkan gereja, menata gereja, menata tata layanan. Sebagai guru sekolah minggu, sebagai guru youth, pengkhotbah di kaum wanita, kaum bapak.
kaum lansia, ya, konseling, komsel. Banyak hal yang kita bisa lakukan di gereja. Ya, saya juga sering mengalami itu dan saya melihat sendiri, nggak usah jauh-jauh. Pekerjaan seorang pelayan Tuhan kadang-kadang diserahkan kepada temannya. Dia tidak, gua tahu dari masa bodoh, yang penting gua sudah punya jabatan. Sebagai pengerja, sebagai penatua, sebagai majelis. Ya. Kadang-kadang jadi gembala sidang seperti saya juga. Kalau overall dipegang, itu nggak baik juga secara manajemen. Gereja nggak baik. Harus ada tanggung jawab. Tidak semua gembala sidang, dia yang mengetik, dia yang menata, dia yang mengatur jadwal, dia berdoa, dia yang puasa. Kalau di gereja hanya satu orang yang puasa, gimana saudara? Mana tanggung jawab para pengerja pelayan Tuhan? Gembala sidangnya puasa, jemaatnya enggak, pengerjanya enggak, majelisnya enggak, penatuannya enggak. Itu tidak baik. Kita punya peranan masing-masing dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini golden time. Makanya memberi pertanggungjawaban itu penting di hadapan Allah. Itu penting, saudara. Itu tadi saya katakan pelayan Tuhan. Tadi rumah tangga, keluarga, bapak, ibu, dan anak. Hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, tadi pengerja. Sekarang jemaat. Apakah jemaat seperti penonton bioskop? Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, puji penyembahan, kasih persembahan, terus dia pulang. Nah juga, ada peranan juga, tanggung jawab sebagai jemaat. Apakah kau sudah memberikan persepuluhan, persembahan syukurmu kepada gereja, kepada hamba Tuhan? Perlu kau perhatikan. Perlu kau perhatikan. Jangan sampai hamba Tuhan itu makan tidak makan. Pernah saya alami juga, pernah. Gembala sidangnya bukan puasa karena, pendetanya bukan puasa karena memang mau puasa, tapi karena nggak ada makanan di rumah. Coba Anda bayangkan. Jemaatnya masa bodoh. Mengerikan seperti itu. Mau bayar uang sekolah anaknya pun nggak mampu. Siapa yang salah itu? Jemaat. Tidak memperhatikan hamba Tuhan. Ya beda kalau ada hamba Tuhan digaji ya. Satu sinode gereja di mana pendetanya digaji. Ya, banyak pendeta yang tidak digaji, saudara. Jangan lihat pendeta yang digaji. Yang tidak digaji banyak. Tidak dapat apa-apa dari sinode, tidak dapat apa-apa dari gereja lokal. Banyak. Ya, pergilah ke daerah-daerah. Jangan lihat gereja di kota, lihat di daerah-daerah, di dusun-dusun, di desa-desa. Seperti gereja kami ini. Tidak mendapat gaji. Fungsi jemaat ada. Berikan yang terbaik bagi pendetamu. Pendetamu apalagi sudah berpuasa, mendoakanmu, dan memberikan makanan rohani, firman Tuhan. Kau abaikan, mana tanggung jawab? Amin. Mari kita benar-benar bertanggung jawab sebagai jemaat. Sekarang sebagai pekerja, sebagai pegawai. Apa tanggung jawab kita sebagai pegawai, sebagai pekerja? Bukan hanya di bidang marketing, ada target. Tidak. Semua pekerja, semua lini, kita ada tanggung jawab. Jangan sampai kita pensiun, tidak punya prestasi. Sebagai pengusaha, kita juga punya tanggung jawab. Ya. Pengusaha juga harus punya tanggung jawab. Jangan kau kaya sendiri, karyawanmu mati kelaparan atau susah. Kau perhatikan itu. Saudara kasih dalam nama Yesus. Banyak peranan-peranan. Sebagai anak-anak, status anak, penting itu punya tanggung jawab juga. Bagaimana kau menghormati orang tua dan memperhatikan orang tua. Jangan kau sudah jadi anak, ya, kau berhasil bekerja, kau tidak perhatikan orang tuamu. Itu berdosa. Kau tidak menghormati orang tua. Ya. Kau enak-enakan dengan istrimu. Ya. Kau bisa makan di sana, tapi kau gak ingat orang tuamu. Itu juga dosa.
Kau perhatikan orang tuamu sampai sejauh mana. Ya mungkin orang tuamu tidak bisa makan enak lagi, tapi minimal doamu, perhatianmu. Amin. Tanggung jawab kita sebagai anak. Dan banyak hal mau saya katakan, pertanggungjawaban itu nanti di hari penghakiman. Yang terakhir, bagaimana kita bertanggung jawab apa yang kita ukir kehidupan kita sampai pada saat Tuhan panggil, apa yang sudah kita buat, kita lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terlebih apalagi, visi misi Tuhan sudahkah kita lakukan, itu yang terpenting. Setiap orang berbeda-beda visi misinya, berbeda saya katakan. Kita bukan follower, si A bikin begitu saya ikut. Saya sebagai kepala sidang juga punya visi misi, nggak ikut-ikutan. Gereja sana bikin, saya juga bikin, enggak. Ada visi misi yang Tuhan berikan masing-masing unik. Unik. Itulah unity, kesatuan dalam tubuh Kristus. Nggak semua jadi tangan semua, enggak. Perlu kaki, perlu badan, perlu. Itulah kesatuan tubuh Kristus, unity. Yang disebut gereja keesaan itu namanya. Masing-masing punya kekuatan, punya karunia masing-masing. Jadi jangan ikut-ikut, bikin sana, bikin begini. Di sana bikin KKR, kita bikin KKR. Di sana bikin kesembuhan, kita bikin kesembuhan. Nggak bisa begitu. Kita punya pertanggung jawab sesuai yang Tuhan berikan, kemampuan, karunia. Biarlah firman ini menegur kita. Untuk kita lebih berhati-hati dalam hidup. Bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.